Pemirsa, seorang istri melabrak suaminya di kantor camat karena kasus perselingkuhan. Aksi labrak itu membuat karyawan kantor camat heboh hingga keluar ruangan. Seorang istri menggerebek suaminya yang berduaan dengan wanita lain di salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara. Tak berhenti sampai di situ, ia juga melampiaskan kekesalannya pada wanita yang diduga menjadi selingkuhan suaminya. Bahkan hingga hari berikutnya, ia mendatangi suaminya di kantor kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara. Bersama kuasa hukumnya, ia protes atas kelakuan suaminya yang juga bekerja sebagai staf keuangan. Ia bahkan akan melaporkan suaminya serta selingkuhannya ke polisi. Sudah berkali-kali berselingkuh, ketahuan selingkuh sama saya. Dia selingkuh sama wanita yang bernama Jessica Oktaviani Hareva. Tinggalnya di Tanjung Merawa, kerjanya di Indomaret. Saya sudah berapa kali mengetahuinya dan memaafkannya. Sudah berkali-kali saya maafkan. Nah, bahkan terkadang suami saya marah kembali sama saya gitu. Jadi ini yang terakhir kali saya nggak mau maafkan lagi karena tanggal 27 hari Sabtu bulan 6 saya jumpa sama wanita itu dan wanita itu memberikan video mesum mereka dan menyuruh ya udah supaya saya berpisah sama suami saya. Ditunjukkannya lah video mesumnya itu sama saya, video mesum mereka berdua gitu. Berarti memang sengaja Kak? Memang video sengaja. itu dibuat. Kini kasus video mesum dan perselingkuhan ASN Kecamatan Medan Polonia ditangani Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus perceraian di Sumedang, Jawa Barat meningkat selama pandemi COVID-19. Lebih dari 2.000 warga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Memasuki masa adaptasi baru, angka pendaftaran perceraian di Kabupaten Sumedang cukup tinggi. Sejak dibukanya kembali pada 4 Juni lalu, tercatat 411 pendaftaran perceraian pasangan suami istri. Hingga Juli kemarin, semua perjanjian resmi perceraian di pengadilan sudah terisi. Bahkan pemohon harus mengantri untuk daftar hingga bulan-bulan berikutnya. Tingginya angka perceraian diduga dampak dari pandemi COVID-19 karena kondisi perekonomian. Yang memerlukan pelayanan pengadilan melalui gugatan itu menjadi sekitar 500 sekian perkara, hampir 500% masuk. Meski begitu, pihak Pengadilan Agama Sumedang tetap menerapkan protokol kesehatan ketat selama persidangan berlangsung. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Mengaku sebagai intel polisi, seorang pria ditangkap atas kasus pencabulan. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Pria ini ditangkap anggota Reskrim Polsek Pringsewu Kota karena mencabuli anak di bawah umur sebanyak 14 kali. Pelaku melakukan aksi bejatnya sejak akhir Mei 2020 lalu dan mengenal korban melalui media sosial Facebook. Pelaku mengenalkan diri sebagai polisi dan intens berkomunikasi, kemudian menjalin hubungan kekasih. Korban terpaksa mau disetubuhi karena pelaku mengaku polisi dan dijanjikan untuk menikah. Sukoagung di Sukoagung, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus, dan diancam kemudian disetubuhi di kebun sawit tersebut karena yang bersangkutan takut ditinggalkan posisi gelap. Dan yang berikutnya adalah di rumah korban, karena korban ini dicabuli sampai 14 kali. Yang pertama dan terakhir adalah di kebun Sukoagung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Seorang pelaku begal menangis dan bersimpu di kaki ibunya saat dijenguk di Mapolda Sumatera Selatan. Pelaku menyesal membegal korban yang tak lain kakak angkatnya sendiri.
Hanya air mata yang terus menetes saat seorang pelaku begal memeluk ibunda tercinta di Mapolda Sumatera Selatan. Di hadapan ibundanya, Rizky menyesali perbuatannya yang telah membunuh untuk mencuri sepeda motor. Saat beraksi, Rizky tidak sendiri. Ia bersama temannya Roma nekat menghabisi nyawa korban dan membawa kabur motor curian. Hasil penjualan motor curian dibelikan narkoba jenis sabu oleh kawanan begal ini. Saya kasih tahu kemarin 1.300.000 yang ngomong. Kita dapat berapa? 500. 500. Ya. Sebelumnya sudah direncanakan sama Rizky ngajak. Iya. Kasus begal terungkap saat pelaku kembali ke lokasi kejadian dan mengantar korban pulang ke rumahnya dalam kondisi luka-luka. Pelaku mengaku jika korban habis berkelahi. Setelah mengantar korban, pelaku melarikan diri. 1.500.000 dijual harga sepeda motor itu. Kemudian 400.000 dibelikan sabu untuk dinikmatinya dengan kawannya. Kemudian sisanya kurang lebih 500.000 diberikan sama si Ramadan. Nah, itulah kejadian. Kita kenakan pasal 338 dan atau 365 ayat 4 ancaman seumur hidup. Dua pelaku kini ditahan di Mapolda Sumatera Selatan. Kasus pembegalan terjadi 5 Juni lalu di kawasan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang. Korban atas nama Hoirudin tewas dan korban merupakan kakak angkat pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pusat Polisi Militer TNI menetapkan tersangka lain dalam kasus pembunuhan anggota Babinsa Pekojan Tambora, Jakarta. 2 diantaranya merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat dan 6 orang sipil. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen Edi Ratemuis mengungkap fakta baru terkait kasus pembunuhan anggota Babinsa Pekojan Tambora, Jakarta, Serda Saputra. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, Letdamar RW yang merupakan anggota marinir terbukti membunuh Serda Saputra. Hal ini disampaikan Majen TNI Edi Ratemuis di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta. Puspom TNI juga menemukan beberapa tersangka baru. 2 diantaranya merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat serta 6 orang sipil. Salah satu oknum anggota TNI diketahui meminjamkan senjata api kepada Letdamar RW. Perkara ini sudah cukup jelas bahwa tersangka Letnan RW sudah cukup bukti, ya. Yang bersangkutan sendiri mengakui bahwa dia melakukan. Kemudian alat bukti barang yang digunakan juga ada, sudah kita periksakan ke lab, sudah sesuai. Darahnya sesuai dengan apa yang ada di senjata tajam. Kemudian proyektil senjata dari peluru itu sudah kita periksa juga di lab, betul peluru itu dikeluarkan dari, kelongsong dan proyektil itu sesuai dengan senjata yang dipakai tersebut. Sebelumnya, anggota Babinsa Serda Saputra yang ditugaskan melerai keributan di salah satu hotel di Jakarta Barat justru menjadi korban. Korban ditikam oknum TNI Angkatan Laut. Pelaku penusukan ditetapkan sebagai tersangka dan diproses secara militer. Tersangka lain dari sipil juga ditahan di Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Fikirian Agus Dwi Prasetyo, Eka Rusmanda, iNews melaporkan. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.